Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Senang sekali saya Ari Untung ada di sini, apalagi sekarang ini berada di daerah Cikarang, tentunya juga di tengah para wanita ahli surga di depan saya. Amin. Masya Allah. Ini kita bersama dengan Majelis Taklim Al-Mukarramah, Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang ini tentunya pemirsa Anda sedang menyaksikan acara yang sangat luar biasa yang tentunya juga menjadi banyak sekali pelajaran dan hikmah, yaitu di Cahaya Hati Indonesia. Dan Alhamdulillah hari ini kita punya tema Muslim yang benar Muslim. Dan tidak kalah tentunya juga kita akan siapkan para guru-guru yang sangat luar biasa yang mendampingi kita semuanya. Ada guru kita Ustadz Kang Rashid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Ari. Masya Allah, semoga Allah menjaga Ustadz kita ini. Dan juga ada guru kita juga Ki Haji Misbahuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Ari. Aduh, semoga sehat Ustadz ya. Amin ya Allah, Amin. amin. Dan berikutnya tentunya juga jika banyak sekali wanita solehah, ada juga pembimbingnya yaitu Ustazah Yuli Yasinda. Nah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ari. Aduh, Masya Allah, lengkap sepertinya guru kita hari ini. Tapi sebelum kita berlanjut dengan tema tersebut, kita akan saksikan dulu. Ada satu tausiah dari guru kita Gus Baha di Cahaya Hati Indonesia. Selamat menyaksikan. Saking pentingnya untuk bahagia itu sampai Allah itu kadang ngendikan hal yang nggak penting, tapi menjadi penting karena untuk bahagia. Jadi kalau Allah tanya Nabi Musa ketika ketemu dipanggil itu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, yang kamu bawa itu apa? Padahal ketika dipanggil itu kagetnya bukan main. Nah bawaan orang dipanggil atasan itu grogi, maka Allah ngendikan yang rileks. Kamu bawa apa? Gitu. Yang kamu pegang tangan kanan kamu itu apa? Masa Allah tanya sekedar gitu kan karuan. Wong kita manusia aja tahu yang dibawa Musa itu apa tong? Kok Allah malah tanya? Banyak analis, banyak mufassir, banyak ahli hakikat yang berpendapat Allah itu menghilangkan groginya Nabi Musa. Sehingga tanya yang ringan. Jadi ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Kamu bawa apa ke sini? Yang di tangan kanan kamu itu apa? Nabi Musa jawabnya ya lucu ya sederhana. Ini tongkat Gusti. Tak pakai menggembala kambing, tak pakai ini itu. Bisa masih bilang dan lain-lain. Kayak laporan keuangan tuh, kalau susah menerangkan itu dan lain. Terakhir ditutup waliya fiha ma'arifu ukhra, dan masih ada lagi yang lain. Di depan Allah. Di dalam ilmu tafsir diantaranya itu dikenal namanya tanazzulatul maula. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan tentu tidak pernah menghutang kita, tidak pernah merasa dikasih karena semuanya itu milik Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amal itu ngendikan Allah manggalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Allah itu tentu tidak butuh hutang kita karena kan semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal, merasa superior, merasa heroik, saya mau menghutangi Allah, saya mau menolong Allah. Padahal Allah bukan nasir, Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruwaha. Jika kalian menolong Allah. Wahal yahtaju ilan nasri, tentu tidak, Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi itu tanazzulan. Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya untuk komunikasi dengan manusia. Masya Allah, mendengar kisah ini luar biasa ya. Bahkan Allah saja masih bertanya dengan Nabi Musa sesuatu yang saya yakin Allah sudah tahu. Kebetulan ada guru-guru kita di sini, kita akan tanyakan, ini maksudnya seperti apa ya? Kok Allah sebagai zat yang maha tahu, maha besar, masih sudi untuk kemudian bertanya dengan Nabi Isa. Nah ini menarik nih, kita mulai tanya mungkin dari ujung nih. Mungkin Kang Rashid punya sudut pandang yang berbeda mengenai kenapa Allah sampai merendahkan, bukan merendahkan ibaratnya ya, membuat nyaman Nabi Musa saat itu dengan bertanya. Terima kasih Mas Ari dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Tadi saya dengar terima kasih Gurunda Gus Baha menyampaikan dalam surat Toha ayat 17. Di situ Allah berdiskusi dengan Nabi Musa. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Betul tadi Mas Ari, Allah kan serba maha tahu.
Kenapa itu bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, apa yang ada pada tangan kananmu itu? Wa matil kabiyaminika ya Musa. Nabi Musa menjawab, hiya asoya. Ini adalah tongkatku ya Allah. Izin Mas Ari dan pemirsa Cahaya Indonesia, di sini Allah mau menampakkan kepada kita, kalau mau mendekat kepada Allah, kalau mau merapat kepada Allah, harus ada wasilah. Di situ ada sebab, bahwa kita ingat Bunda Ayahanda, bahwa di tangan Nabi Musa tongkat bisa berubah jadi ular. Iya. Betul Mas Ari? Ya. Di tangan Nabi Musa tongkat bisa membelah lautan. Mm-mm. Pertanyaannya, kekuatan tongkatkah itu? Bukan tentunya. Bukan. Allah menitipkan kekuatan pada tongkat. Jadi karena kita hidup di dunia harus ada sebab. Harus ada sebab. Tidak mungkin kita ingin punya anak tapi belum nikah. Iya, iya, iya. Ya Allah, aku ingin punya anak ya Allah, tapi belum nikah-nikah. Bikin sebab atuh. Ya musabbibal asbab. Wahai yang menciptakan sebab, nikah atuh baru punya anak. Tapi ingat jangan pelecehan seksual, nikah yang benar. Tapi punten sekali, izinkan Kang Rasid menyampaikan di sini bahwa kita harus memiliki sebab. Karena ini perintah Allah, Mas Ari. Allah berfirman di dalam satu suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang bertakwa, carilah jalan sebab untuk mendekat kepada Allah. Nabi Musa mendekat kepada Allah dengan datang ke Gunung Tursina ketika mau menerima kitab Taurat. Taib, kita ingin dapat kepada Allah mendekat lewat sholat, sebab. Kita ingin punya anak lewat nikah, sebab. Nah salah satunya adalah punten, Allah menitipkan kemampuan itu pada alat-alat. Contoh, karena seorang nabi itu soleh, maka Allah kasih hadiah berupa mukjizat. Kalau seorang wali itu soleh, Allah kasih kepada beliau adalah karomat. Kalau ulama itu karena beliau adalah seorang sabar mengajarkan ilmu, dikasih maunah. Kalau benda, Allah kasih titipan namanya hasiat. Kalau para nabi mukjizat, kalau para wali karomat, kalau para ulama maunat. Mbah Hamid punten, anak saya sakit, sini coba ambil air teh sebab. Tapi kalau benda itu hasiat. Mama aku sakit perut nih, kata mamahnya Mas Ari, coba ambil pucuk jambu, tuh ya, coba rebus. Pucuk jambu itu sebab. Pertanyaannya, pucuk jambu saja dikasih wasiat oleh Allah. Dia akan memberikan wasiat, memberikan hasiat. Apalagi Bunda Ayahanda, pemirsa Cahaya Hati, yang memiliki iman, yang memiliki keyakinan kepada Allah, itu sudah melebihi sebab. Maka jadikanlah pelajaran ini, tadi Gus Baha menyampaikan, kita harus membanyak sebab-sebab. Ibadah sebab, taubat sebab, sholat itu sebab supaya Bunda dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Ari. Masya Allah. Jadi justru ini yang menjadi wasilah jadi jatuhnya ya. Jadi sebab gitu ya. Bukan bendanya tapi izin dari Allahnya tentunya Izin juga. dari Allah. Izin dari Allahnya. Masya Allah luar biasa. Nah saya juga penasaran nih Ustadz ya. Apakah Allah yang sebesar itu, maksudnya pemilik segala, kalau orang bilang sombong, yang boleh sombong cuma Allah doang. Masih sudi untuk kemudian merendahkan diri tadi. Guru kita Gus Baha berkata seperti itu. Jadi sepertinya merendahkan ego gitu. Nah kalau dalam Islam gimana sih Kiai sebenarnya? Ego dan juga mungkin kesombongan dalam Islam tuh bagaimana sih? Terima kasih Mas Ari. Kalau dalam Islam itu kesombongan tidak diperbolehkan. Kecuali menyombongi terhadap orang yang sombong. Sebab orang seperti apapun ilmunya, alimnya, pinternya, kalau memang sombong itu benar-benar dilarang oleh agama. Ya, maka diupayakan kita semuanya ini janganlah jadi orang yang sombong. Karena kesombongan itu akhirnya akan mencelakakan dirinya, baik dunia maupun akhiratnya. Ketika tadi saya melihat ya keterangan-keterangan dari Gus Baha, memang beliau ini salah satu ulama yang ahli tafsir Al-Quran. Ketika beliau menjelaskan sangat detail dan dalam sekali. Termasuk di dalamnya itu
ketika menerangkan tentang kejadian Nabi Musa alaihi salam. Salah satu mukjizat Nabi Musa telah disampaikan oleh Pak Yerosi tadi. Hanya sekedar tongkat bisa membelah lautan. Itu kalau tidak ada kekuatan Allah, kodrat iradatnya Allah, Nabi Musa pun tidak akan mampu seperti itu. Ya, juga ketika tongkatnya bisa berubah bentuk menjadi seekor ular yang besar, itu pun kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan mungkin bisa terjadi. Inilah kekuatan Allah yang maha di atas maha. Wah, luar biasa ya. Nah, saya penasaran dengan Ustazah nih. Nabi Musa ini kan selain tadi Allah merendahkan diri, kalau tidak salah saya dengar bahwa beliau adalah nabi yang secara lisan mungkin agak sedikit berbeda dengan nabi yang lain sampai ada doanya Rabbi Sodri Sodri. Nah, tapi yang dihadapi itu musuhnya Fir'aun. Nah, ini luar biasa nih. Sebenarnya apa hikmah yang bisa kita ambil tuh Ustazah dari situ? Dengan musuh sebesar itu, dengan kemampuan yang diberikan berbeda terhadap Nabi kita Nabi Musa alaihissalam, tapi ternyata mampu akhirnya memberikan banyak sejarah dan juga hikmah buat kita untuk tetap berada di jalan Allah. Ustazah. Terima kasih Mas Ari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berbahagia sekali saya bisa bertemu dengan orang-orang Cikarang, Masya Allah ya. Ini ibu dan bapak yang dirindukan surga ini Mas Ali. Baik, tadi pertanyaannya apa sih, kok bisa sih gitu ya Nabi Musa itu hanya diberi tongkat untuk melawan Fir'aun yang ngaku-ngaku Tuhan. Gitu. Nah ini sebetulnya kembali kepada tadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, "Mahya biyaminika ya Musa." Jadi tadi betul bahwasanya Allah tahu bahwa yang di tangan Nabi Musa itu adalah tongkat. Kenapa Allah kemudian masih tetap bertanya? Nah, di antaranya itu adalah untuk meyakinkan Nabi Musa bahwa tongkat yang ada di tangannya itu bukan sembarang tongkat. Allah ingin meyakinkan kepada Nabi Musa dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, tongkat yang terbuat dari kayu bisa berubah jadi ular. Itu adalah sebuah mukjizat. Jadi istilahnya santai Musa, jangan takut. Gitu ya. Aku kata Allah bersama kamu untuk menghadapi Fir'aun. Jadi tadi kalau kata Gus Baha bahwasannya kenapa Allah menanyakan sesuatu yang sudah maklum. Yang kita yakin Allah mengetahui apa itu tongkat. Tapi yang pertama betul, yaitu agar Nabi Musa enggak grogi. Siapa sih yang enggak grogi ketemu Allah Subhanahu wa taala secara langsung? Saya kalau dipanggil rektor juga udah bingung. Artinya udah grogi gitu. Aduh, ada salah apa ya? Saya punya salah apa ya kok tiba-tiba dipanggil rektor? Ini Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang bukan hanya menciptakan Nabi Musa tapi menciptakan semesta alam. Jadi Allah ingin memberikan apa? Agar Nabi Musa tidak kaget. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Allah ingin meyakinkan bahwa Nabi Musa yakin betul yang ada di tangannya itu memang tongkat yang biasa dia gunakan, yang terbuat dari kayu. Nah ini yang menarik, Allah kan hanya bertanya, di tangan kanan kamu itu apaan Musa? Mestinya kan Nabi Musa cukup dong menjawab, hadihi asoya. Artinya apa? Ini tongkat saya. Tapi siapa sih yang gak mau ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala? Nah sama seperti saya kalau dipanggil rektor takut. Tapi seneng juga dong. Ya Allah cuman seorang dosen dipanggil rektor. Nah apalagi Nabi Musa. Seorang makhluk dipanggil oleh Khaliknya. Langsung. Maka ia menggunakan kesempatan itu untuk berpanjang-panjang. Berbicara, dia jelaskan bahwa ini adalah tongkat saya. Saya pakai untuk berjalan. Saya pakai juga untuk membantu saya menggembala kambing. Ya wa ahussu biha ala gonami. Nah tapi ketika asik-asik dia cerita ini dipanggilnya Ustadz Ari apa Mas Ari ya?
Nak kayaknya. Oh nak, ya Allah nak. So cute sekali ya Mas Ari ini. Nggak, saya nggak mau panggil nak ah. Ya, jadi apa namanya tadi kembali kepada Nabi Musa ya. Dia baru sadar, wah saya kayaknya udah kepanjangan nih. Apa menjelaskan tentang tongkat saya. Maka dia pun apa tadi? Wa usubiha ala gonabi waliya fiha ma'aribu ukhra. Nah dia bilang apa? Bahwa saya juga punya apa kepentingan-kepentingan lain atas tongkat ini. Jadi dia sadar, wah udah kepanjangan nih. Tapi dia berharap dalam hati, aduh maunya Allah bertanya lagi nih, apa itu ma'arib ukhronya? Apa itu kebutuhan yang lainnya? Tapi tentu saja tidak. Allah sudah yakin bahwa oh Nabi Musa sudah tahu bahwa yang di tangannya adalah tongkat kayu biasa. Kemudian Allah berkata, wa alkiha ya Musa, pa alkiha ya Musa. Buang dia, lempar dia. Kemudian innaha innaha hayatan tas'a. Dia berubah menjadi ular yang besar, bergerak. Nah, ini adalah salah satu mukjizat Nabi Musa untuk meyakinkan Mas Ari bahwa kamu tidak akan sendirian. Aku akan bersama kamu. Lihat, sebuah tongkat kayu bisa aku robah menjadi ular. Saking kagetnya Nabi Musa juga takut gitu kan, karena kan ular kan berbisa. Tapi kata Allah apa? La takhaf. Ya, jadi jangan takut, saya akan mengembalikannya sirotahal ula kepada tongkat kembali. Jadi itu Mas Ari, kenapa Nabi Musa gitu ya bisa berhasil melawan Fir'aun gitu dengan apa yang terkenal bahwa dia mengaku menjadi Tuhan. Karena memang dibantu oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran tersebut dan jangan kemana-mana pemirsa karena setelah ini kita akan mendengarkan tadabbur surat Al-Asr yang tentunya juga akan langsung dibawakan oleh Ustadz kita Kang Rashid. Tapi jangan kemana-mana, hanya di Cahaya Hati Indonesia.